Saya dipanggil oleh pengurus desa, kebetulan memang kodarnya Bapak Kiai desanya itu adalah kakak ipar saya. Sehingga saya dipanggil, ditanya apakah benar saya ikut kajian begini, saya terus terang, oh iya, saya ikut kajian gini-gini. Akhirnya pengurusnya menyampaikan tentang keputusan Islah daerah kalau saya sudah tidak boleh ngaji lagi. Saya bilang begini, oke, kalau saya tidak boleh ngaji, berarti dosa saya mendengarkan kajian ulama selain juga melebihi dosanya orang zina, no? Tak gitu kan? Terus nggak bisa bicara pada saat itu. Orang zina dalam jamaah saja masih boleh ngaji. Nah, saya ini mendengarkan ikut kajian ulama selain juga dapat resiko tidak boleh ngaji. Saya tidak keluar loh, saya dikeluarkan loh ya sama gitu. Saya bukan tidak mau ngaji, sebenarnya mau ngaji, cuma nggak boleh loh ya. Terus pada saat itu kebetulan ada salah satu pengurus wakil di sana, kebetulan dulu keluarganya ngajinya sama saya. Kalau istilah Jokam, garapan saya. Itu nasihat saya begini. Mas, saya ingat betul nasihat sampean dulu. Jamaah surga tidak jamaah neraka. Sampai sekarang Mas masih mendarah daging balungsut di keluarga saya. Saat digitukan sama Mas, penyesalan saya luar biasa. Itu kalau mungkin saya nggak malu, mungkin saya nangis pada saat itu. Saat di situ langsung saya minta maaf, iya, itu keterangan saya itu salah. Sekarang juga saya ralat. Jadi kalau mengenai ceritanya saya kapan masuk ke firqah Islam namanya Islam Jamaah, itu memang keluarga kami adalah keluarga saya keluarga Islam Jamaah. Saya dulu dengan ibu saya menikah, sudah dinikahkan, istilah di dalam Islam Jamaah nikah dalam oleh Bapak Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis. Ceritanya Bapak saya dan ibu saya. Saya ngaji dari kecil, kemudian setelah lulus SMA saya mondok, kemudian tahun 96 saya tugas di Tambun, pada saat itu daerahnya Bekasi Timur. Tahun 96 saya tugas menjadi mubalek sampai tahun 2021-2022 ada waktu negara api menyerang. Nah, itu saya kebetulan memang saya termasuk di Tambun. Tahun 96 saya tugas di Tambun sampai kemarin saya tugas di Tambun. Jadi 96 sampai 2022 tahun 122 itu saya tidak pernah pindah tugas. Saya tadinya balik kelompok, kemudian sekitar 10 tahunan saya menjadi mubalik desa Tambun. Adapun saya mulai hijrah, mulai keluar dari firqah Islam yang namanya umumnya mengenal dengan sebutan Islam Jamaah. Itu kalau saya boleh cerita, memang dari awal saya termasuk mubalik yang suka ikut kajian-kajian. Kalau ada mubalik pusat, ada kajian di Bekasi Barat, di Bekasi Timur, insya Allah saya sering ikut. Dan pada saat itu, kami mendalami kajian-kajian seperti itu, dan kebetulan mungkin itu yang dimaksud oleh Bapak Imam Islam Jamaah, kalau para jamaah atau terutama mubalik dilarang mendengarkan ceramah atau kajian ulama di luar Islam Jamaah. Memang kebetulan saya secara diam-diam saya memang sering membuka kajian-kajian ulama-ulama, ustadz-ustadz di luar Islam Jamaah. Bahkan saya pernah menyampaikan materi-materi yang saya ingat itu pada saat itu masih aktif, saya menyampaikan namanya kajian tematik, saya kasih judul Tazkiyatun Nufus, pembersihan diri. Pada saat itu kebetulan saya dapat materi dari Ustadz Umar Mita pada saat itu. Pada saat itu ya jamaah-jamaah yang nggak curiga karena memang tidak ada yang bertentangan dengan dalil Quran hadis. Nah, sebenarnya saya keluar dari Islam Jamaah ini, kok saya dinonaktifkan jadi mubalik desa? Tidak. Saya mengundurkan diri
karena ketidaknyamanan pribadi saya dan keluarga saya yang setahun ke belakang selalu dicurigai, dipantau oleh pengurus, bahkan pengurus daerah. Bahkan saya juga pernah ditanya oleh pengurus daerah, dilaporkan kalau yang saya sampaikan sesuatu yang tidak biasa disampaikan di daerah atau tidak pernah disampaikan oleh mubalek daerah. Kalau yang disampaikan di daerah tidak saya sampaikan di desa. Pada saat itu saya dipanggil oleh ketua mubalek kami di Cikarang. Pada saat itu beralasan kalau memang ada yang salah dengan yang saya sampaikan, ya monggo dikoreksi. Gitu. Lah adapun saya menyampaikan sesuatu yang tidak pernah disampaikan oleh daerah atau mubalek daerah, karena memang pada saat itu alibi saya, alasan saya, kan namanya sama-sama mubalek itu ya beda ilmu tentunya. Jadi apa yang mubalek daerah ketahui belum tentu saya ketahui, apa yang saya ketahui belum tentu mubalek daerah ketahui. Jadi saya menyampaikan sesuatu yang saya ketahui. Kebetulan saya juga ada pengalaman-pengalaman, ada alibi, saya pernah ngisi ceramah sekitar 1 tahunan di radio, sehingga ada pengalaman-pengalaman cara itu. Alhamdulillah setelah kita atau kami sekeluarga hijrah dalam urusan ibadah, alhamdulillah justru lebih tenang. Yang awalnya kami itu misalnya sholat harus milih-milih tempat sholat, bahkan dulu itu harus kalau nggak di masjid kita sendiri, masjid Jokam sendiri atau Sabja Masjid kayaknya nggak mantap, bagaimana, bahkan Jumatan harus jauh gimana dan bagaimana. Tapi alhamdulillah sekarang lebih legowo, lebih longgar hati kita ini ibadah di mana. Masalah kesucian juga begitu, kami sudah tidak guru lagi. Dulu itu kalau airnya nggak melimpah kayaknya hati ini was-was. Nah, dulu kami ini Islam Jamaah merasa paling bisa menjaga kesucian, tapi ternyata itu justru al-ghulu, berlebih-lebihan. Bahkan Islam Jamaah, dulu saya sendiri sebagai mubalek tidak pernah ngaji namanya fikih toharoh, fikih bagaimana kesucian. Nah, ternyata apa yang dipraktekkan di dalam Islam Jamaah yang saya praktekkan dulu itu justru berlebihan namanya. Jadi untuk urusan ibadah alhamdulillah justru kami lebih bisa dekat, lebih bisa tenang, dan kami merasa lebih senang, dan tidak ada, kami lebih tahu arti ibadah. Nah, kalau dulu kita pada saat menjadi Islam Jamaah, ibadah itu kesannya itu sambung. Jadi tolak ukurnya orang ahli ibadah itu disambung, sambung jamaah, sambung kepada Bapak Imam, lima babnya lancar. Setelah kami hijrah, kami paham bahwa ibadah itu kepada Sang Khalik, kepada Rabb kita, ibadah itu sebenarnya. Jadi kalau urusan ibadah, alhamdulillah kita lebih mantap dan lebih senang. Mengenai imamnya Islam Jamaah atau Islamnya Jokam, anak muda mengenalnya dengan istilah Jokam, itu kalau saya sedikit boleh kembali cerita, saya pernah ditanya apakah saya masih mengakui Bapak Sultan Aulia sebagai imam jamaah. Saya jawabnya, oh iya, Bapak Sultan Aulia adalah imamnya Islam imamnya jamaah. Tapi bukan berarti dia imamnya kaum muslimin se-Indonesia, bukan. Kalau imamnya jamaah, ya memang ini salah satu penyimpangan di dalam Islam Jamaah, kembali syubhat yang terjadi, bahwa dia menempatkan taat Allah Rasul, taat Nabi, taat Rasul, taat Allah, taat Rasul, taat Bapak Imam, atau Bapak Imam ini dia termasuk berlebihan. Menempatkan Bapak Imam ini kadang melebihi Sang Khalik bahkan. Ambil contoh begini, ayatnya begini sudah ditentukan, hadisnya begini sudah ditentukan, tapi selalu jawabnya adalah bagaimana ijtihad imam. Pernah ini saya tanyakan di dalam masalah urusan zakat. Memang saya dari dulu termasuk orang yang sering tanya dengan ijtihad, saya dikenal. Makanya di daerah atau teman-teman mubalek saya beda paham, saya di istilahnya murtad, mereka nggak kaget karena dari awal saya sudah sering bertanya. Saya tanya ini masalah zakat. Di dalam ayatnya, di dalam hadisnya, masalah zakat, entah itu zakat mal atau zakat fitrah,
itu yang diutamakan adalah fakir miskin. Ayatnya sama-sama dikaji, sama-sama dipahami, sama-sama diyakini. Nah, tapi kenapa giliran petunjuk pembagian zakat, bagian sabilillah ini 40% sendiri. Dan kita sama-sama tahu lah pada saat itu 40% itu buat siapa. Kita sama-sama tahu 40% itu buat siapa. Saya pada saat itu pernah usul kepada daerah lewat wakil daerah, apakah ini tidak bisa diusulkan? Sudah tahu jelas ini tidak sesuai, tapi selalu jawabnya bagaimana ijtihadnya imam. Karena di dalam Islam jamaah ini punya kepahaman seperti ini. Termasuk saya dulu, mungkin masuk kita juga dulu, bahwa sesuatu yang tidak dilarang oleh agama, walaupun tidak diperintahkan oleh Allah Rasul, tidak diperintahkan, tapi kalau Bapak Imam mewajibkan itu boleh. Atau Allah Rasul tidak melarang, Bapak Imam melarang, itu boleh katanya. Berarti kalau Allah Rasul tidak membuat syariat, Bapak Imam membuat syariat, berarti boleh dong. Nah, ini lucu, Islam jamaah ini lucu. Lucunya gimana? Dia mengatakan, maaf ini, kalau ada umat Islam sholat membaca usolli, itu dikatakan bid'ah. Karena usolli itu tidak termasuk rukun dalam sholat dengan niat yang dikeraskan, tapi tidak praktek. Tapi kenapa infak persenan tidak dihukumi bid'ah? Kan sama menambahkan syariat. Ini contoh penyimpangan. Nah, ini selalu disandarkan dengan alasan ijtihad imam. Jadi memang dia menempatkan imam ini segala-galanya. Walaupun dia tidak pernah mengatakan imamnya dia itu maksum, tapi praktek yang diyakininya maksum. Tidak pernah salah, ijtihad tidak pernah salah karena sudah dimusyawarahkan dengan subhat dalil. Kalau ijtihad salah tetap dapat pahala 1, kalau ijtihadnya benar dapat pahala 2. Dia dalil menggunakan dalil tersebut. Jadi memang kesalahan lagi di dalam penyimpangan Islam jamaah ini menempatkan imam yang dibiat ini justru kadang melebihi Allah Rasul. Karena apa? Ayatnya sudah begini, hadisnya sudah begini, selalu dicocokkan dulu dengan ijtihadnya seperti itu. Itu. Kalau mengenai kurban, ini mungkin kalau dibahas detailnya fikih kurban, mungkin ya saudara-saudara jamaah atau jamaah Jokam atau MT Jokam terutama, silakan dibuka kajian-kajiannya yang tentang masalah fikih kurban. Jadi memang mengenai patungan itu jelas. Semuanya itu sudah kita tahu bahwa masalah ibadah itu harus sesuai dengan tuntunannya. Pertanyaannya itu bukan boleh atau tidak, tapi pertanyaannya sesuai dengan Nabi atau tidak. Nabi berkorban patungan, coba dikoreksi dengan hadisnya. Nabi itu korban patungan itu dari pribadi, uangnya Nabi, kambingnya Nabi dikorbankan untuk jamaahnya. Ini pernah saya sampaikan di forum musyawarah. Ini kalau mau mengikuti sunnah, seharusnya Bapak Imam kelompok, Bapak Imam desa, ini beli kambing 2, 3, 4, atau beli hewan kurban, disodakokan, dikurbankan atas nama jamaahnya. Pada saat itu orang-orang ketawa, itu salah satu sudah saya sampaikan di forum musyawarah oleh sambil videonya tidak. Ini kalau mau sunnah. Adapun pertanyaannya, apakah nggak boleh kambing 1 dipukul orang sekelompok, ini panjang penjelasannya, memang tidak sesuai itu tuntunannya tidak sesuai itu. Dan tata cara orang beribadah itu bukan boleh atau tidak, tapi bagaimana contohnya. Bagaimana contohnya? Ini penyimpangan masalah. Belum lagi masalah kulit. Kebetulan pada saat Islam jamaah di Islam juga termasuk pemain tender kulit di dalam Islam jamaah, dan saya sering menang. Dan itu pada saat saya tahun-tahun itu sekitar 40 juta, 50 juta itu uang dari itu pernah saya usulkan di daerah saya itu untuk dikembalikan ke kelompok-kelompok, tapi nggak boleh sama daerah ke daerah, masih perlu duit katanya. Ya sudahlah. Tapi itu kalau mau sebenarnya kalau kita penyimpangan itu ya Allah ya bagaimana ya, apalagi kalau mungkin yang kelasnya pengurus pasti tahu lah kalau ada simpan pinjam uang itu. Saya ini kasus yang akhir-akhir sebelum saya hijrah, ini termasuk alasan saya hijrah itu pada saat desa saya beli rumah sabilillah. Ini saya sekalian penyimpangan mengenai dana ya. Terus sabilillah sekitar 800-an berapa. Nah,
kita nggak punya dana, desa kebetulan nggak punya dana, kita musyawarah, akhirnya kita pinjam ke pusat. Dan kita sudah bukan rahasia umum di dalam Islam Jamaah, kalau meminjam harus memberikan memberikan keuntungan. Keuntungannya segini dengan dalih bahwa tanah atau rumah itu dibeli dulu oleh pusat, kemudian desa membeli dengan cara mengangsur. Oke lah, itu mungkin dengan mencari dalil pembenaran. Oke lah, kami masih bisa terima. Jadi desa beli tanah yang ada rumahnya, terus alhamdulillah nggak punya uang, pinjam pusat, dan pusat jual ke desa dengan cara mengangsur. Oke, kami terima pembenaran mereka. Kami oke lah, teman. Yang kami jadi masalah secara diam-diam, salah satu pengurus pusat ini mengeber ke kami, salah satu pengurus untuk fee 5%. 5%, ini fakta. Pada saat itu saya protes. Forum musyawarah desa saya disuruh protes ke daerah. Saya protes ke daerah pada saat itu. Protes ke daerah pada saat itu, kebetulan ketua Mubalek mendukung saya. Kebetulan di daerah kami, Mubalek daerahnya pengurus pusat. Jawabnya itu kalau ada, katanya, kalau ada fee-nya 5% itu buat ukronya yang ngurusi. Saya bilang oke ya, kalau ada loh ya, kalau nggak ada enggak loh ya. Oh ya enggak, benar ya, benar, oke, deal. Saya bilang gitu. Ternyata angsuran kan cairnya nggak langsung kan, itu hanya kan bertahap. Itu langsung dipotong 5%-nya dan belalangnya motongnya kebanyakan 2.500.000 pada saat itu. Saya disuruh protes lagi, wah jangan saya sudah dicurigai, ya panggil ketawa orang-orang. Kalau itu saya belum dicurigai. Itu kalau penyimpangan seperti itu. Jadi kalau ada nasihat pengurus Jukam, Wisrun itu ditarik ke pusat untuk jamaahnya, untuk pembangunan masjid. Nah itu nggak masuk akal. Saya contoh seperti ini, daerah, desa, kelompok. Kalau mau bangun, ya narik lagi, ya sedekah lagi, zamannya digunakan untuk sedekah. Dapat bantuan, iya, dapat bantuan. Daerah paling berapa? Paling 50 juta atau berapa? Mungkin nggak ada. Desa 30 juta itu diangsur 3 bulan. Kalau dibandingkan desa saya yang saya tahu sekitar 100 jutaan Islam dapat bantuan 30 juta diangsur 3 bulan. Bayangkan. Itu katanya untuk pembangunan masjid di desa rumah sakit desa. Alhamdulillah. Nah, itu kalau pengurusnya ya ketawain lah kayak kita yang tahu malah ya nganu lagi, dan itu pun kalau kita pinjam harus ngasih keuntungan dengan dalih kita beli dulu. Itu kalau penyimpangan itu kayaknya 2 hari 3 hari nggak selesai dibahas untuk penyimpangan mengenai dana. Jadi kita tambah sakit hati, ini nggak usah dibahas lah untuk itu. Saya pernah utusan daerah ikut CAI di Wonosalam. Adapun isi CAI ya dari tahun ke tahun ya isinya kembali lagi ke doktrin lagi. Kebetulan pada saat saya ingat betul ada materi yang sangat menarik sebenarnya. Pada saat itu kebetulan saya juga yang menyampaikan di daerah. Itu babnya tentang Nawaqidul Islam. Saya ingat betul itu yang menyampaikan Bapak Kiai Kasbudi, insya Allah. Itu sebenarnya kalau kita cocokkan, kita sampaikan sekarang, insya Allah juga nggak berani menyampaikan makalah CAI yang tentang Nawaqidul Islam. Kalau disampaikan secara kuat. Jadi mengenai masalah CAI tahun ke tahun, walaupun saya mungkin hanya sekali utusan daerah ke pusat, cuma kalau kita simak isi masalah CAI ya tidak lepas dari doktrin saja. Jadi dalil-dalil yang dicari adalah dalil tentang pembenaran, tentang paham yang dianut oleh Islam Jamaah. Jadi tidak akan lepas dari isinya, tidak akan lepas dari doktrin 5 bab, pemantapan 5 bab, dan tidak akan beda jauh dengan tag bulanan itu. Tag juga begitu. Tag itu dari tahun ke tahun ya. Dari saya kecil sampai punya anak kecil, anak saya sampai dewasa, ya isinya ya begitu-begitu diulang-ulang, isinya hanya doktrin, pemantapan 5 bab, dan ketaatan, 5 bab lancar, Islam lancar, dan lain sebagainya. Sempat kemarin saya resah dulu dengan istri saya. Saya sebenarnya juga sempat kena pada saat itu dinasihati sama Syekh Dullah pada saat itu. Walaupun dia sambil guyon, balik itu terutama itu yang dulu ikut andil mengucapkan jamaah, dosanya cukup lumayan, itu harus ada usaha untuk meluruskan keterangan itu. Jadi memang kalau saya cerita memang agak menyedihkan. Jadi
Kalau cerita pada saat saya hijrah itu kan sebenarnya saya awalnya mengundurkan diri jadi mubalik. Terus saya sudah mulai berani posting-posting yang agak pedas walaupun tidak menyinggung jamaah. Kemudian pada saat saya difatwa oleh daerah di nonaktifkan tidak boleh sambung, itu pada saat saya bikin acara ngundang Syekhullah di salah satu ahliya yang ada di daerah kami Cikarang. Kebetulan mereka juga sudah hijrah dan sekarang jadi bos saya. Kami ketahuan, kami sudah sadari pasti ini ketahuan pasti akan kami. Nah, pada saat itu malam Jumat saya ingat betul dibacakan oleh ketua Mubalik tentang diri saya sudah tidak boleh berhubungan, tidak boleh menjalin bisnis, tidak boleh menyimpan telepon dan lain sebagainya. Pada saat itu Jumat siangnya saya dipanggil oleh pengurus desa. Padahal daerah tidak menyuruh, ini akhirnya ketua daerah dan desa ditegur oleh daerah menyalahkan kalau tempat memanggil saya. Pada saat itu saya dipanggil oleh pengurus desa, kebetulan memang kodarnya Bapak Kiai desanya itu adalah kakak ipar saya. Sehingga saya dipanggil, ditanya apakah benar saya ikut kajian begini, saya terus terang, oh iya, saya ikut kajian gini-gini. Akhirnya pengurusnya menyampaikan tentang keputusan istana daerah kalau saya sudah tidak boleh ngaji lagi. Saya bilang begini, oke, kalau saya tidak boleh ngaji, berarti dosa saya mendengarkan kajian ulama selain juga melebihi dosanya orang zina, no? Tak gitu. Terus nggak bisa bicara pada saat itu. Orang zina dalam jamaah saja masih boleh ngaji. Nah, saya ini mendengarkan ikut kajian ulama selain jokam dapat resiko tidak boleh ngaji. Saya tidak keluar loh, saya dikeluarkan loh ya sama gitu. Saya bukan tidak mau ngaji, sebenarnya mau ngaji, cuma nggak boleh loh ya. Terus pada saat itu kebetulan ada salah satu pengurus wakil di sana, kebetulan dulu keluarganya ngajinya sama saya. Kalau istilah jokam garapan saya. Itu nasihat saya begini. Mas, saya ingat betul nasihat sampean dulu. Jamaah surga tidak jamaah neraka. Sampai sekarang mas masih mendarah daging balungsut di keluarga saya. Saat digitukan sama mas, penyesalan saya luar biasa. Itu kalau mungkin saya nggak malu, mungkin saya nangis pada saat itu. Sampai di situ langsung saya minta maaf, iya, itu keterangan saya itu salah. Sekarang juga saya ralat. Pada saat itu saya ngomong di depan umur seperti itu. Itu yang saya terangkan salah. Kalau saya ingat pada saat itu, kemarin saya belum lama saya ngeluh sama istri saya punya tanggung jawab meralat keterangan-keterangan saya yang sudah terlanjur sekitar berapa tahun, 96 sampai 2021, 2000 hampir sekitar 23 tahun apa berapa ini. Saya punya tanggung jawab mendakwai saudara jamaah, saudara terutama keluarga. Cuma memang terus terang mungkin keluarga saya nanti menyaksikan yang masih jokam, saya belum nemu jalan, belum nemu harus lewat jalan mana. Sebenarnya saya itu pengen dipanggil oleh keluarga dinasehati, pengen dipanggil sama teman-teman dekat saya pengen dinasehati. Maksud saya kalau saya dinasehati, saya bisa balik ganti untuk memberikan alasan, pengen ngajak diskusi lah kalau bahasa keren. Tapi di sini keluarga saya nggak pernah manggil saya, nggak pernah menegur saya, nggak pernah membicarakan. Karena saya teman-teman saya mubalik juga begitu, tidak pernah mencoba mempengaruhi saya untuk balik lagi, tidak pernah nasihat. Saya nggak tahu apakah dia karena nasihat dari Bapak Imam sudah tidak menjalin komunikasi dan sebenarnya mungkin seperti itu. Tapi yang jelas, kalau saya boleh pesan ini sekalian mas, mungkin dengan teman-teman para mubalik yang terutama yang kenal saya, yang mubalik di Cikarang atau bahkan Bekasi Timur, kalau terutama yang Cikarang, desa saya Tambun, Cibitung mungkin tahu bagaimana akidah apa yang saya yakini jauh sebelum saya keluar dari kemubalikan. Bahkan saya pernah dengan teman-teman saya ngomong gini, bersih-bersihnya daerah itu saya banyak mubalik Cikarang yang kena, terutama Tambun Cibitung, karena hampir Tambun Cibitung sebenarnya tidak ada yang menyalahkan pendapat saya, tidak ada yang menyalahkan pendapat saya, bahkan dia lebih cenderung membenarkan pendapat saya. Kalau saya pas diskusi dengan teman-teman bagaimana pendapat ini, ya tidak, saya yakin untuk terutama Tambun Cibitung tidak ada mubalik yang takfiri kalau yang sepengetahuan saya, karena kalau saya diskusi dia tidak, memang
Dia mungkin posisinya agak berbeda. Saya memaklumi, saya tidak paksakan. Saya ingin teman-teman mubalik itu hijrahnya itu bukan karena difoto, dijebak, difoto, tidak. Saya tidak mau seperti itu. Yuk kita hijrah. Walaupun mungkin teman-teman saya sangat tahu alasannya kenapa. Ini yang pertama alasan ekonomi. Karena mungkin belum punya rumah, belum punya maisha yang tetap. Ya, sehingga dia kalau nanti lepasnya biasa, mungkin kalau di daerah Jabodetabek itu ukurannya cukup lumayan. Jadi untuk meninggalkan itu mungkin agak berat, sehingga teman-teman saya itu biasanya mencari dalil pembenaran begini. Mas, saya walaupun nggak keluar dari kemubalekan, nggak keluar dari jamaah, saya tidak takfiri. Dia mencari pembenaran seperti itu. Padahal sudah saya pernah takfiri. Walaupun Anda tidak takfiri, kalau Anda mendukung paham takfiri sama saja, dia tidak komentar. Tapi saya juga tidak paksakan, tidak mau melaporkan mereka dan mereka sadar sendiri, kan beda. Kalau kita sadarnya dengan hati nurani berangkat sendiri, dengan dipaksa atau dijebak dan lain sebagainya karena dilaporkan, kan berbeda. Saya maunya teman-teman saya itu sadarnya dengan sadar betul. Dan teman-teman tidak perlu takut soal maisah. Kalau Anda takut, berarti tauhid Anda telah berkurang. Maisha itu urusannya Allah. Anda di mana saja sudah dicatat berapa nilai rezeki yang Anda dapatkan. Nggak usah takut. Nyatanya alhamdulillah saat sekarang ini walaupun saya sudah tidak jadi mubalik tugasan, saya masih bisa ngasih makan anak istri saya, menguliahkan anak saya juga masih bisa alhamdulillah. Teman-teman jangan pernah takut. Kalau saya boleh pesan dengan teman-teman, termasuk saudara saya, teman-teman seperjuangan mubalik sekitar tahun angkatan 96 ke sini, teman-teman yang mengenal saya mungkin menonton acara ini, menonton video ini, saya pesan. Kalau saya boleh menggambarkan, hidayah itu seperti tamu yang sudah di depan pintu, sudah ngetok-ngetok. Kalau kita tidak membukakan pintu itu, mungkin tamu itu akan pulang. Maka teman-teman jangan pernah untuk belajarlah terus dan belajarlah terus. Jangan mau dikengkang, jangan mau untuk dilarang mencari. Carilah ilmu terus dan jangan pernah takut menegakkan suatu kebenaran. Jangan pernah takut menegakkan suatu tauhid. Allah pasti akan menyayangi kepada orang yang mentauhidkan kepadanya karena inti semua ibadah tentang masalah tauhid. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Barakallahu lana wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.